Kalau kita ngomong lebih detail lagi nih Bapak-bapak ya, cara-cara di perusahaan Bapak masing-masing untuk mengoptimalkan rute pengiriman barang atau distribusi produk itu seperti apa? Kan tadi challenge-nya, menarik ya kalau Pak Wahyu itu SKU-nya banyak, kalau di Pak Boy punya klien yang berbeda-beda juga kayak gitu. Nah itu gimana caranya? Ya, untuk optimasi mungkin bahasanya tidak hanya rute ya. Kita kan biaya logistik lah. Artinya rute itu hanya salah satu bagaimana kita mengefisiensikan biaya logistik ya. Tentu saja yang pertama kalau yang kami lakukan adalah simplifikasi proses ya. Jadi memotong proses-proses yang tidak perlu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sinergi antar stakeholder. Karena sekarang ini logistik banyak sekali platformnya, betul Pak ya. Betul. Platformnya banyak sekali. Ini harus memang perlu sinergi antar stakeholder sehingga kita bisa saling masuk dan saling mudah untuk terkoneksi satu sama lain ya. Yang ketiga ini digitalisasi. Dan ini terus berproses, apalagi digitalisasi ini sangat cepat sekali gitu ya. Perubahannya gitu ya. Itu jadi bukan lagi advantage tapi udah kebutuhan masing-masing ini perusahaan ya. Jadi bagaimana mengelola warehouse juga perlu digitalisasi, mengelola fleet management sistemnya juga ya perlu, sehingga nanti ini pun harus terintegrasi, nggak boleh sendiri-sendiri single gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang memang kita lakukan, simplifikasi proses, kolaborasi dengan stakeholder, dan juga digitalisasi, salah satu yang kami lakukan saat ini. Kalau dari Pak Wahyu? Menariknya begini, kalau di kami tadi saya sebut di awal, bisa 10.000 kiriman, 10.000 toko yang dikirim setiap hari seluruh Indonesia. 56.000 toko yang terdaftar sebagai pelanggan kami. Nah, challenge-nya adalah bagaimana kami bisa mengoptimalkan truk yang kami punya terhadap 10.000 kiriman tadi. Gimana caranya supaya cost-nya oke, kemudian semuanya juga terkirim, on time delivery juga bagus gitu. Nah, ada satu case menarik bahwa dulu kami punya performance atau prestasi pengiriman itu tidak terlampau baik. Ya, di mana on time delivery kami tidak mencapai target, dan lebih tragisnya lagi setiap akhir hari maka masih banyak yang tersisa. Tidak terkirim. Jadi misalnya satu truk kita perintahkan untuk kirim di 20 toko. Tapi di akhir hari masih tersisa 10. Artinya apa? Dia cuma bisa kirim 50% gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya karena hari itu nggak bisa terkirim, artinya promise kami ke customer atau ke pelanggan itu jadi berkurang. Dampaknya pula adalah service level kami turun, janji kami tidak bisa dipegang, gitu ya, dan customer pasti kecewa. Nah, lantas dari situ kami belajar. Oh, ternyata dengan pengaturan yang manual menimbulkan rute yang tidak efisien. Tetapi kami mesti dealing dengan big data nih. Contoh, 1, ada kapasitas kendaraan. 2, ada jam kerja sopir. 3, ada jam kerja toko. Ya kan? Jam buka tutup toko kan juga kita nggak bisa kontrol. Kemudian yang keempat, jarak yang harus efisien. Waktu yang harus efisien. Kemudian mungkin konsumsi BBM yang harus kita kontrol. Dan berbagai constraint yang mesti kita pikirin. Nah, oleh karena itu, konkretnya kami waktu itu menerapkan satu platform, satu teknologi yang bisa mengoptimalkan rute. Di mana yang tadinya kami sangat ketergantungan sama sopir, sekarang kami sama sekali tidak ketergantungan. Jadi teknologilah yang memutuskan kemana sopir ini harus mengirim dan urutannya seperti apa. Dan ini tentu sudah dioptimalkan dengan yang paling efisien. Nah, hasilnya apa setelah kami mengaplikasikan itu? Lead time yang tadinya bisa 2 hari, sekarang kami 0, hari. Jadi artinya ada yang terkirim hari yang sama, ada yang terkirim di maksimum 1 hari. Nah, tentu customer happy sekali dengan seperti ini. Nah, yang kedua, kalau bicara service level, tentu ini adalah hal yang sekarang ini menjadi pembeda. Menjadi kalau bisnis distribusi ya, kan kita nggak bisa
perang harga. Iya. Ya, namanya distributor gitu. Iya. Tapi yang bisa kita coba tandingkan dengan kompetitor apa? Ya service. Semakin cepat service kita, semakin kita bisa mempercepat pengiriman misalnya ke toko-toko, pasti mereka semakin happy. Iya. Semakin happy mereka, semakin bergantung sama kita. Iya. Semakin bergantung, repeat ordernya semakin banyak. Jadi dalam hal efisiensi logistik, ini contoh saja di last mile. Nah, tentu banyak hal-hal yang bisa kita optimalkan lagi, nggak cuma di last mile delivery, inventory juga sama. Kemudian apapun proses-proses di dalam gudang, proses di supply chain yang lain itu pasti juga ada kesempatan untuk kita mengoptimalkan. Ya menarik ya, berarti ini sama-sama memanfaatkan digitalisasi di sektor logistik gitu ya. Apa namanya kalau tadi Pak Wahyu mengelaborate lagi kebutuhan-kebutuhan big data gitu ya, dengan berbagai macam constraint seperti capacity, jam kerja gitu, digather semua sampai menciptakan satu sistem yang bisa mengoptimasi gitu ya Pak. Itu sangat menarik sekali sih untuk kita bahas lebih lanjut sih. Tapi kita bahas ke topik selanjutnya nih Pak. Nah, kita bahas mengenai evaluasi dari proses logistik di perusahaan masing-masing. Bagaimana cara Bapak melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerja logistik secara rutin nih? Apakah nanti evaluasinya ini juga melibatkan parent company atau gimana secara flow-nya gitu? Boleh dijelaskan nggak? Kalau di kami mungkin istilahnya monthly business review ya, kita jadi melakukan evaluasi bulanan terhadap kinerja logistik ya. Apa yang kita evaluasi di sana memang beberapa hal ya. Kalau kita mengacu ke supply chain council kan paling nggak 5 itu ya, ada reliability, kemudian responsiveness, agility, cost, dan aset utilisasi gitu ya. Jadi memang kelima-limanya ini harus diukur. Bagaimana reliability tadi kita ngomong bahwa berapa besar sih kita mampu mengirim barang secara tepat waktu gitu ya, tidak ada defect. Itu kan kita harus kita ukur di sana. Kemudian yang kedua responsiveness, seberapa cepat kita melayani kebutuhan pelanggan, bisa nggak lebih cepat dari yang dia inginkan gitu ya. Nah, yang ketiga flexibility, ada agility, bagaimana kita ini ya dengan dinamisnya permintaan itu kita bisa secara fleksibel bisa memenuhi itu ya. Dan yang keempat cost-nya, tentunya ini kan juga cost-nya bagaimana ya, kita dengan pelayanan kita ini ternyata cepat kemudian fleksibel tapi cost-nya tinggi, ngapain kan kita ujung-ujungnya kan juga ini gitu ya. Betul ya. Terakhir memang productivity aset kita ini seberapa jauh, seberapa besar gitu dari omset yang dihasilkan. Nah ini memang kita lakukan dengan unit bisnis kita, bagaimana mereka ini mengevaluasi itu secara bulanan. Nah dari situ akan ketahuan mana nih yang ada gap di sana, apakah cost-nya, apakah reliability-nya gitu ya. Kalau misalkan cost-nya ya itu yang kita fokuskan untuk kita selesaikan. Cost mana yang tinggi gitu ya. Kan kita bahas apakah drivernya, apakah biaya umumnya dan sebagainya. Dari situ kita akan tentukan bagaimana solusi kita dalam menghandle sebuah masalah. Nah, itu yang kami lakukan, monthly business review, ada ukuran-ukuran kinerja yang kita evaluasi dan solusi yang kita hadirkan gitu. Oke. Kalau Pak Wahyu? Kalau kita bicara reporting dan juga evaluasi, standar umumnya adalah ya report bulanan, tahunan, harian, mingguan, whatever. Tetapi yang kami pakai sekarang juga selain ada single reporting tadi, kami juga memiliki yang namanya business intelligence. Nah, business intelligence ini memang baru satu scope saja, yaitu di transportasi. Belum sampai ke warehousing, belum sampai ke bidang yang lain. Jadi kami masih fokus, karena ini masih pilot project, ada di transportation. Nah, business intelligence ini membantu sekali. Karena secara real time, kami bisa mengetahui ada gap di mana nih. Operasional ini memang harus dikontrol. Nah, ngontrol 140 pusat distribusi itu nggak gampang. Harus kalau ada satu single business intelligence yang bisa memberikan kita suatu gambaran situasi apa yang terjadi di lapangan, itu akan sangat membantu. Dan dari sini juga sangat mudah untuk mengevaluasi. Bahkan detik ini juga terjadi
gap yang begitu jauh, tinggal angkat telepon, kemudian konfirmasi ke para manajer di lapangan. Itu sangat membantu dalam konteks kita mengevaluasi. Kemudian yang kedua, selain business intelligence, kemudian ada single reporting. Tadi saya sudah sedikit ceritakan, di mana reporting ini bisa semua orang ya satu tools gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kami menciptakan super KPI. Ini yang mungkin agak berbeda. Jadi super KPI ini apa? Super KPI berfungsi supaya single KPI atau 2 KPI yang powerful ini bisa melibatkan semua departemen. Artinya apa? Kalau di sisi kami contoh, 3 divisi besar yang ada di kami kan adalah penjualan, kemudian supply chain, dan yang ketiga adalah finance, operation maupun supporting function. Jadi hanya ada 3. Walaupun kami memanage sekian banyak pusat distribusi, tapi organisasi kami lean, sangat ramping. Sehingga pengambilan decision itu sangat mudah, sangat cepat. Nah, jadi dengan adanya single KPI, contoh, single KPI itu apa? Contoh, single KPI kami adalah back order. Contoh ya, back order dari pusat distribusi ke toko. Nah, back order ini melibatkan siapa? 1, melibatkan tim inventory control. 2, melibatkan tim gudang. Karena gudang kalau dia nggak akurat stoknya, harusnya di sistem ada, tetapi ternyata aktualnya nggak ada. Nah, ini juga perannya gudang. Yang ketiga melibatkan peran finance. Kalau dia salah memproses orderan, maka ini akan menjadi kesalahan juga. Yang keempat dari sisi penjualan. Kalau dia taking ordernya juga salah quantity dan akhirnya membuat back order menjadi tinggi, padahal itu ordernya salah ketik, ya itu kan juga menciptakan kesalahan dari semua pihak. Jadi dengan satu single super KPI ini, kayak back order contohnya, maka semua departemen merasa, oke, saya punya tanggung jawab di sana. Ownership-nya ada. Nah, itu yang kami coba create, budaya bahwa KPI perusahaan ini bukan KPI-nya orang-orang head office saja gitu. Tapi ini harus melekat kepada orang-orang di lapangan. Karena dengan seperti itu mereka punya ownership yang lebih baik dan mereka akan menjaga prestasinya dengan sendirinya. Jadi 3 hal itu yang kami lakukan. Oke, menarik ya. Kalau tadi Pak Boy ada 5 aspek yang dievaluasi gitu ya, misalnya agility, cost, reliability, responsiveness, sama productivity. Kalau di tempatnya Pak Wahyu menganut sistem super KPI yang melibatkan multi stakeholder gitu ya di dalam perusahaan. Itu menarik sekali sih, hingga bisa menimbulkan ownership terhadap satu isu gitu ya Pak ya, kalau misalnya muncul di salah satu KPI gitu. Oke, kalau tadi kan kita bahas mengenai evaluasi di sektor internal perusahaan, bagaimana di perusahaannya Pak Boy maupun di Pak Wahyu. Nah, sebagai orang yang bergelut gitu ya di bidang logistik di Indonesia gitu, kira-kira ada harapan nggak Bapak-Bapak ini untuk sistem logistik di Indonesia itu bisa lebih efisien lagi, jadi nggak hanya di perusahaan aja yang nanti berdampak, tapi dalam skala industri secara nasional, seperti itu. Monggo mungkin Pak Wahyu? Iya, kalau bicaranya nasional, sebenarnya kebutuhan industri itu apa ya? Kita berangkat dari sana dulu. Kebutuhan industri adalah untuk bisa mengirimkan secara frekuen tanpa ada kendala, tetapi dengan biaya yang juga affordable. Saya nggak bilang serendah mungkin, tapi harusnya masuk akal gitu. Dan tentu kalau dari sisi industri dan juga supply chain khususnya, tugas kita kan mengkolaborasikan dan mengorkestrasi antara biaya dan juga service level. Kalau service levelnya mau naik, biaya kita nggak perhatikan, kerugian di mana-mana. Tetapi kalau biaya kita ketatkan, kemudian service level akan terkendala. Jadi ini memang seninya kita bekerja di bidang rantai pasok. Nah, terkait dengan bagaimana harapan saya terhadap logistik secara nasional, tentu yang pertama dari sisi regulasi. Ya, regulasi apa? Nah, regulasi ini contohnya masuk kepada regulasi di mana ketika government memutuskan hal-hal yang terkait dengan misalnya kenaikan BBM, kemudian kenaikan sumber daya listrik, ya, dan lain-lain. Karena ini kan semua akan mempengaruhi industri.
Ya, tetapi kalau dari sisi logistik ketika ada contoh kenaikan BBM, tentu semua akan terdampak. Ya. Nah, sehingga kami dari sisi industri juga harus pandai-pandai nih. Bagaimana strategi ketika pemerintah menaikkan BBM sekian persen, mungkin tahun depan ada lagi, tahun depannya ada lagi. Bagaimana kami bisa survive? Dan bagaimana supaya ketika kami survive, transporter kami pun juga survive. Kalau transporter kami nggak survive, sama aja bohong. Karena nanti transporter nggak bisa kirim barang-barang kami gitu ya. Jadi dengan ya kami ada beberapa strategi yang sudah dilakukan dan selama ini juga sudah berjalan dengan baik. Sehingga ketika ada pergolakan atau kenaikan BBM dari pemerintah, tentu kami sudah bisa menjaga turbulensi dari kenaikan cost tadi atau biaya tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu dari sisi kemudahan berusaha dan juga untuk menghasilkan teknologi nggak cuma dari Indonesia gitu. Karena yang selama ini yang saya hadapi ketika kami ingin melakukan optimasi proses, baik itu transportasi, baik itu inventory, tragisnya tidak ada vendor dari Indonesia. Semuanya dari luar. Ya, baik dari India, Finlandia, Australia. Ya, mereka semua yang punya teknologinya. Ketika saya cari di dalam di Indonesia itu sangat sedikit, bahkan tidak ada. Nah, tentu ini sebuah hal yang bisa di-trigger sebenarnya oleh government, di mana mungkin ada inkubasi dan juga ada. Saya sangat senang ketika melihat banyak kampus, paling tidak kemarin saya ada riset 13 kampus di Indonesia memiliki jurusan logistik. Ya. Nah, dengan itu saya rasa ini sebuah sign yang bagus karena dengan 13 kampus tadi, harapan saya ke depan Indonesia ini nggak cuma bergerak di bidang 3PL, nggak cuma bergerak di distributor, tapi juga bergerak di bidang teknologi. Teknologi logistik itu banyak sekali loh. Peluangnya luar biasa besar. Nah, kalau kita punya sumber daya teknologi dari Indonesia dan kita bisa manfaatkan juga untuk Indonesia sendiri, harganya itu sangat jauh dari harga yang kita mesti keluarkan apabila kita sewa dari luar. Ya. Nah, dengan kita bisa memanfaatkan itu dan proven dari teknologi Indonesia sendiri, dari anak-anak muda kita, maka secara industri, perusahaan juga akan savingnya lebih bagus lagi karena kami tidak perlu lagi untuk invest yang segitu besar untuk teknologi. Tetapi kami bisa memanage itu dengan menggunakan produk lokal, ya produk Indonesia sendiri dan itu proven. Apalagi Indonesia juga kompleksitas dari logistiknya luar biasa. Nah kalau kita bisa memanage itu dan ya kita sendiri kan yang tahu seberapa sih kompleksnya kita. Nah kalau kita yang tahu, kenapa bukan kita loh yang bikin, gitu. Nah jadi dua hal ini yang menurut saya menjadi harapan secara pribadi supaya ke depan bisnis logistik di Indonesia maupun hal-hal yang terkait logistik di Indonesia ini bisa semakin lebih baik. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Kalau Pak Boy, baik, sudah banyak dijelaskan Pak Wahyu tadi ya. Saya menambahkan saja. Jadi memang kalau berbicara di tentang logistik Indonesia ini sudah berprogres menurut saya, tapi perlu banyak hal yang dikejar gitu ya. Kalau kita menengok data World Bank yang terbaru ini kan dia rilis Logistik Performance Index kita di 2023 itu justru turun dibandingkan 5 tahun yang lalu gitu ya. Ini kita kontras dengan negara-negara tetangga yang justru naik ini. Bahkan Filipina, Malaysia itu naik dia Logistik Performance Index kan. Dan negara kita terdekat aja tetangga ini malah dia jadi nomor 1 nih tahun lalu itu, Singapura gitu ya. Artinya ada hal yang harus kita kejar dan kalau saya lihat yang jadi parameter penilaiannya yang memang mengalami penurunan salah satunya adalah infrastructure kalau nggak salah, kemudian kompetensi dan timeliness. Jadi terkait infrastruktur memang kami rasakan sebenarnya kalau di dunia kontainer saya kira udah mulai bagus ya, tapi yang non kontainer nih cargo vessel ini masih sangat perlu dilakukan perbaikan ya. Kita juga kesulitan mencari source kargo kapal-kapal yang bisa bawa
kargo curah ini maupun in-bag gitu ya, sehingga cost jadi naik gitu ya. Kemudian yang kedua, infrastruktur di pelabuhan-pelabuhan. Nah, beberapa pelabuhan memang satu antrian juga sangat tinggi gitu ya. Kemudian khususnya di luar Jawa nih. Kalau di Jawa oke lah semua orang monitor gitu ya. Tapi begitu kita masuk ke luar Jawa ada itu antrian. Kemudian fasilitas. Kemudian kedalaman dermaga itu juga sangat berpengaruh. Kalau kita bawa kapal-kapal besar nggak bisa nih masuk. Akibatnya juga delay gitu ya. Nah, ini perlu bantuan pemerintah untuk membuat regulasi ya. Sebenarnya ini bisa ada kolaborasi antara pelabuhan umum dan pelabuhan khusus nih. Bagaimana ini bisa saling sinergi sehingga bisa diutilize mungkin pelabuhan-pelabuhan khusus dalam tanda kutip mungkin ya komersial terbatas sehingga antrian-antrian ini bisa masuk nih di pengelolaan pelabuhan gitu ya. Jadi butuh bantuan itu infrastruktur, dorongan infrastruktur walaupun udah ngebut nih kalau saya lihat ya, tapi mungkin porsinya kemarin tol gitu ya. Sekarang mungkin logistik yang lain yang kita perlu dorong gitu ya. Yang kedua memang kompetensi. Saya sepakat tadi memang mulai nih jurusan-jurusan teknik logistik, artinya apa? Kita harus memperbanyak orang yang kompeten di logistik di Indonesia karena saya kira masih sangat kekurangan lah hal-hal terkait dengan ini. Dan yang terakhir mungkin saya tidak anti-intinya untuk menekankan sinergi dan kolaborasi antar stakeholder dan platform logistik yang ada di Indonesia. Karena dengan begitu timeliness ya, artinya kecepatan untuk pengiriman barang bisa ditekan, jadi bisa menjadi lebih cepat sehingga cost harapannya dengan itu juga bisa turun gitu ya. Atau mungkin kalau bahasanya Pak Wahyu affordable, jangan terlalu nggak boleh ya gitu ya. Cuman memang kalau kita masih jauh sendiri di atas 20% dari GDP kan, kita masih sangat tertinggal dengan negara-negara lain. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Pak Boy, Pak Wahyu. Tadi bisa saya simpulkan juga bahwa harapan-harapannya itu ada mulai dari infrastruktur, baik yang utamanya yang non-container ya, tadi yang cargo vessel, lalu mulai dari pelabuhan-pelabuhannya mulai dibangkitkan kembali infrastrukturnya. Misalnya tadi dari kedalaman dermaga juga menjadi salah satu highlight, lalu dua-duanya juga meng-highlight mengenai kompetensi human resource yang dimiliki oleh perusahaan. Akhirnya sekarang mulai perlahan berkembang gitu ya, didukung dari sektor pendidikan juga growing gitu numbernya di yang mendalami di bidang logistik. Lalu tadi juga di-highlight lagi mengenai kolaborasi antar stakeholder, itu penting, dan juga tadi yang dari Pak Wahyu juga penting itu digitalisasi oleh orang-orang lokal kita gitu agar lebih affordable lagi gitu sistem logistik di Indonesia. Menarik sekali pembahasan kita pada episode kali ini. Terima kasih Pak Wahyu, terima kasih Pak Boy sudah berkenan sharing di Supply Chain Dialogue podcast kali ini mengenai dunia logistik. Terima kasih juga para penonton telah bergabung dalam episode kali ini. Semoga pembahasan kita memberikan wawasan yang berharga dan bisa menjadi inspirasi untuk meningkatkan efisiensi dalam operasi logistik. Tetap terhubung untuk informasi dan ide terbaru dalam dunia logistik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Untuk yang mau connect atau tanya-tanya langsung ke Pak Wahyu atau Pak Boy, nanti mungkin bisa connect via LinkedIn mungkin ya. Nanti kita akan cantumkan di bawah. Nanti Pak Boy dan Pak Wahyu mungkin bisa connect via chat gitu ya. Terima kasih telah menyaksikan Supply Chain Dialogue Podcast. Semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan dan informasi yang applicable di real case teman-teman. Bagi Anda yang tertarik untuk mendalami pengetahuan seputar supply chain, jangan lupa cek program training dan sertifikasi dari ISCA Indonesia di website dan sosial media kami. Until next time, bye!